Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini, Ibu akan membahas beberapa soal tentang relasi dan fungsi. Nah, kemarin kan kita udah ngerjain soal yang ini ya. Tapi karena berhubung Ibu baru ngasih caranya, satu cara yang mencari A-nya langsung, ya kan? Mencari A-nya langsung, tapi ternyata bentuk akhir dari fungsi tersebut berbeda B-nya. Kayak misalkan kalau X-nya dimasukkan 1, maka B-nya dia plus 1 kemarin tuh ya. Nah, kemudian kalau dimasukkan X-nya 2, nah B-nya bukan plus 1. Nah, seperti itu. Makanya kita di sini akan membahas ulang lagi tentang yang nomor 10 dan beberapa soal selanjutnya. Untuk caranya, kemarin cara pertama, sekarang cara kedua. Caranya pertamanya sama, diketahuinya sama. Kalian tulis diketahuinya dulu apa? Kelihatan kan ya? Diketahuinya X sama Fx. X sama Fx-nya ketika X-nya dia 1, Fx-nya ketika dia X-nya 0, Fx-nya 1. Ketika X-nya 2, Fx-nya 2. Ketika X-nya 4, Fx-nya 3. Ketika X-nya 6, Fx-nya 4. Ketika X-nya 8, Fx-nya 5. Ketika X-nya 10, Fx-nya 6. Kayak gitu ya. Kita tulis sini 0, 1. Kemudian 2, 2. Kemudian 4, 3. Kemudian 6, 4. Kemudian 8, 5. Satu lagi 10, 6. Nah, diketahuinya sama kayak gini. Ditanyanya adalah bentuk fungsi. Nah, pertama ya. Kemarin pertamanya sama kayak kemarin, Fx. Bentuk umum dari fungsi linear Fx sama dengan Ax plus B. Oke. Nah, kita akan masukkan X-nya, Fx-nya 1 dan X-nya 0. Ya. Fx-nya 1 dan nah, di sini kita A-nya nggak langsung dimasukkan. Nggak langsung dicari dari sini. Terus dari sini, ya kan? Kalau kemarin, nah kalau sekarang beda. A-nya A dulu. X-nya kita 0. Nah, B-nya karena kalau A-nya berapapun dikali dengan 0, pasti hasilnya 0 dong. Betul nggak? Ya kan? Nah, pengen jadi 1 hasilnya, makanya B-nya dia 1. Oke? Nah, dari sini kita menemukan nilai B-nya, yaitu didapat nilai B 1. Sekarang kita pakai yang Fx2 buat mencari A-nya. Ya. Kalau Fx-nya 2, berarti X-nya berapa? 2. A-nya tulis ulang. X-nya kita ganti 2. Nah, plus. Di sini B-nya kita masukkan yang ini.
B-nya adalah 1. Oke? B-nya adalah 1. Dari sini kita mau cari A. Kita mau nyari A. Nyari A-nya gimana caranya? Yang ini dipindah ruaskan ke sini. Ini tulis ulang 2 plus pindah ruas jadi min. Min 1 sama dengan, nah, A. Berhubung A kali 2 dia adalah jadi 2A. Kalau perkalian dipindah ruas jadi pembagian. Oke lah, jangan dulu. Tulis dulu A kali 2 berapa? 2A kan? Ya kan? Oke. Jumlahin dulu yang ini. 2 kurangi 1, 1 sama dengan 2A. Nah, kita mau nyari A-nya doang. Otomatis si 2-nya dia pindah jadi di bawah. Kan ini 2 dikali A. 1 per 2-nya tadi dikali, kalau dipindah jadi dibagi. Jadi, didapat nilai A berapa? 1 per 2. Oke? Nah, dari sini aja kelihatan nih, A-nya 1 per 2. Kita masukkan ke fx-nya. Fx sama dengan AX plus B. Jadi, kita masukkan A sama masukkan B. Yang ini sama yang ini. Fx-nya dia berapa? Tetap dong. Jadi Fx sama dengan A-nya di sini 1 per 2. Oh, 1 per 2 X tetap ditambah. Nah, di sini B-nya berapa nih? 1. Perlu bukti? Sebenarnya ini udah selesai. Ini bentuk fungsinya. Jadi, jawabannya adalah yang C. Yang C itu berapa? Y sama dengan, atau kayak gini. Y sama dengan 1 per 2 X plus 1. Ini udah selesai. Jadi, bentuk fungsinya ini adalah ini. Ya. Bentuk fungsinya. Ini sama aja. Perlu bukti? Cobain kita buktiin ya. Kalau Fx, kan rumusnya ini ya, Fx sama dengan 1 per 2 X plus 1. Kita masukkan X-nya adalah ini 0. Kita masukkan 1 per 2 dikali 0 sama ditambah 1. Jawabannya benar? Berapa? Jawabannya adalah 1 kan? Ketika X-nya 0, jawabannya 1. Betul. Yang kedua, kalau 1 per 2 X ditambah 1, kita ganti X-nya 2. 1 per 2 X-nya diganti dengan 2, yang ini. 2 ditambah 1. 2 dikali 2, 2 per 2 ditambah 1. Berapa? 1 ditambah 1 sama dengan 2. Benar gak? Ketika X-nya 2, maka jawabannya adalah 2. Betul? Betul. Perlu bukti lagi? Satu lagi. Oke, boleh. Fx-nya misalkan. Tetap Fx-nya rumusnya 1 per 2 X ditambah 1. Ketika X-nya adalah 4. Ya kan yang ini?
Bisa dilihat ya, ketika fx x-nya 4, bener nggak? Fx-nya 3. 1/2, x-nya adalah 4. Ditambah 1. 4 kali 1, 4/2. Ditambah 1. 4/2 berapa? 2. Ditambah 1 sama dengan 3. Ketika x-nya 4, jawabannya 3. Betul? Ini betul ya. Jadi terbukti bahwa bentuk fungsinya adalah ini. Gimana ya jadinya? Gimana ya? Sini aja deh. Bentuk fungsinya adalah ini. Ya. Y sama dengan 1/2 X ditambah 1. Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Boleh nanti ditulis ya, dicatat. Ini satu soal, kita clear. Kita ke soal yang lain. Oke? Kalau nanti ada yang mau ditanyain, kalian tulis di komentar aja. Atau nanti kita bertemu di kelas ya. Bisa tanya di kelas. Oke, kemarin kita juga bahas yang nomor 3 ini ya, di kelas 8D. Dan untuk kelas 8A boleh ditulis, dicatat lagi, biar menambah ilmu lagi. Walaupun caranya sama, tapi kita akan mengulang. Dengan cara begini kita bisa belajar ulang ya. Nomor 3. Ketika x-nya 1, fx-nya 4, 2, fx-nya 2. Ketika x-nya 3, fx-nya 0. Ketika x-nya 4, fx-nya negatif 2. Ketika x-nya 5, fx-nya negatif 4. Nah, diketahui sama. Kita tulis ulang kayak gini, oke? Diketahui. Nomor 3 ya. Diketahuinya adalah ketika x 1, ininya 4, kemudian 2, 2, 3, 0, 4, negatif 2, 5, negatif 4. Diketahuinya adalah bentuk fungsi. Oke, kitanya adalah bentuk fungsi f. Terus yang B-nya adalah f ketika x-nya 7 dan f ketika ininya x-nya negatif 3. Bisa lah ya, insya Allah ya, tapi kalian lihat atau simak baik-baik, pahami, oke? Penyelesaiannya, jawabnya. Nah, kalau yang ini gini ya, Bu, gimana sih caranya buat ngebedain pakai cara yang mana buat menentukan rumus fungsi kayak yang nomor 10 tadi. Nomor 10 tadi caranya nggak kayak yang awal, Bu. Oke. Caranya, kalian buktikan 2x. Kalau misalkan ditambah hasil B-nya kedua x berbeda, pakai cara yang tadi, yang nomor 10. Kalau misalkan awalnya gini. Awalnya kalau kalian mencari kayak gini, awalnya kayak biasa dulu aja. Ini kesini tambah berapa atau enggak dikurangi berapa, ini kesini dikurangi berapa, kayak gitu ya. Kayak mencari A biasa dulu. Langsung mencari A sama mencari B langsung. Sekiranya kalau 2x ketika mencarinya pembuktiannya x-nya 1 sama x-nya 2,
Nah, B-nya dia sama, udah cukup pakai cara yang pertama. Kalau misalkan berbeda, berarti pakai cara kayak nomor 10. Oke? Cobain deh. Ini. X-nya 1, 4, 2, 2, 3, 0, 4, negatif 2, 5, negatif 4. Nah, cara pertama kan langsung aja kayak gini. Ini ke sini dia ditambah apa dikurang? Dikurang kan? Min 2. Sini juga min 2. Sini juga min 2. Ini juga min 2. Nah, ini adalah nilai A. Nah, kalau nomor 10 tadi mah nilai A belum diketahui ya. Nah, kalau sekarang mah nilai A-nya udah diketahui segini. Berapa nilai A-nya adalah negatif 2. Langsung masuk rumus. Rumus umumnya adalah fx sama dengan ax plus b. Nah, nilai A-nya udah dapat. Kita langsung masukin aja. Fx-nya 4 di sini. Kalau fx-nya 4, A-nya tetap negatif 2. Udah ada. X-nya ketika fx-nya 4, dia akan x-nya 1. Negatif 2 dikali 1 ditambah, nah biar jadi 4 berapa? 6 kan? Plus 6. Bener gak? 4 sama dengan, ini ke sini min 2 ditambah 6. 4 sama dengan 4. Betul ya? Berarti ini. Jadi di sini didapat rumusnya gimana? Fx sama dengan A-nya udah dapat nih. Min 2. Oke. X-nya tulis ulang. Rumusnya dulu deh. AX plus B. A-nya udah dapat min 2. X-nya tulis ulang plus. Nah, B-nya berapa ini? B-nya plus 6. Ketika X-nya, jika X sama dengan 1. Oke, sekarang kalau fx-nya dia 2, yang ini nih. Nah, kalau fx-nya 2, A-nya tetap negatif 2. X-nya, kalau fx-nya 2, berarti X-nya adalah 2. Berarti X-nya adalah 2. Oke. Ditambah. Nah, biar jadi fx-nya 2, B-nya berapa? 6. Bener gak? Cobain ya sampai akhir. Sama gak? 4 sama dengan 4. Kalau ini berarti harus 2 sama dengan 2. 2 dengan min 2 dikali 2, min 4 dong, ya kan? Plus 6. Nah, 2 sama dengan punya hutang 4, punya uang 6. Kamu punya 6 uangnya, dibayarin 4, berarti 2. Betul? Betul. Jadi dari sini adalah fx, A-nya adalah min 2, X-nya tulis ulang, plus B-nya di sini 6. Nah, kalau kedua B, ini B-nya plus 6, ini B-nya juga plus 6. Kalau sama, ya, udah cukup pakai cara yang ini. Ya, kalau sama cukup pakai cara yang ini. Kalau misalkan B-nya beda, maka pakai cara yang nomor 10. Oke? Ini udah selesai. Jadi, oh, baru yang A ya.
kita belum yang B-nya. Jadi bentuk fungsinya adalah fx sama dengan negatif 2x plus 6. Oke, tulis dulu ya, dicatat. Oke, udah selesai, kita yang B. Kalau yang B, dia mencari nilai x jika nilai fx jika x-nya 7 sama jika x-nya min 3. Nah, kalau misalkan udah nyari ke yang B nih, kayak begini. Pertamanya kan kita belum tahu ya bentuk fungsinya kayak gimana. Kalau misalkan bentuk fungsinya udah salah, maka hasil ini dan ini juga akan salah. Kalau di sininya udah benar bentuk fungsinya, maka kedua ini juga benar. Oke? Yang B. Ketika f-nya 7. Tadi bentuk fungsinya berapa? Bentuk fungsinya tadi negatif 2 ditambah 6. Negatif 2 ditambah negatif 2x ya. Maaf, salah. Negatif 2x ditambah 6. Ketika x-nya 7 berarti kita ganti ya. Negatif 2 kali 7 ditambah 6 dikali sama dengan negatif 2 dikali 7 negatif 14 tambah 6 berarti berapa nih? Berapa coba? 8. Jadi nilai atau hasil dari F7 adalah 8. Tuh? Ya, betul. Kita yang satunya, kalau F-nya ada negatif 3, rumusnya tetap masukkan X-nya adalah negatif 3. Negatif 2 dikali negatif 3 ditambah 6 min kali min positif 2 dikali 3 tambah 6 tambah 6 12. Jadi hasil dari F negatif 3 adalah berapa? 12. Oke. Kelihatan? Oke. Nanti dicatat ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, silahkan tanya di komentar atau nanti kita ketemu di kelas ditanyain langsung ya. Sekarang kalau misalkan kayak gini soalnya, untuk fungsi G memetakan X ke 1/4 dalam kurung X min 3, tentukan nilai G27 dan nilai G negatif 13. Cobain yang itu ya. Kita coba bareng-bareng. Notasinya diketahui
diketahui notasinya adalah itu notasi kan ya, notasi fungsinya adalah G memetakan X ke 1/4 dalam kurung X min 3 ya. Kalau misalkan bentuk fungsinya, Gx sama dengan 1/4 X min 3. Sekarang ditanyanya adalah ketika nilai G-nya 27 dan G negatif 13. Nilai G 27 dan G negatif 13. Jawab. G 27. Rumusnya apa? 1/4 X dalam kurung X min 3. Kita ganti X-nya dengan negatif, dengan 27. 1/4 dikali X-nya 27 dikurangi 3. Nah, kalau kayak gini, kalian kalikan dulu semuanya. Kali air mancur ke sini, ya kan? Sama ke sini. Oke. 1 dikali 27, 27 per 4. Ya. Terus 1 dikali negatif 3, negatif 3 per 4. Nah, di sini dapat berapa nih? 27 kurangi 3, 24 dibagi 4. Jadi 6. Jadi hasil atau nilai dari G 27 adalah 6. Sekarang kalau G-nya negatif 13, 1/4 X min 3. 1/4 X-nya diganti min 13, min 3. Nah, sama air mancur juga. Oke. 1 dikali negatif 13, negatif 13 per 4. 1 dikali negatif 3, negatif 3 per 4. Berapa sini nih? Sini ya. Berapa hasilnya? Gx, G negatif 13, negatif 13 dikurangi 3, min 16. Hutang 13, ngutang deui 3, ngutang lagi 3, negatif 16 per 4. Min dikali plus, jawabannya adalah min dikali plus, jawabannya min. 16 bagi 4, 4. Jadi hasil dari G negatif 13 adalah 4. Oke, selesai. Ini dulu ya, ditulis. Oke, ini 3 soal berarti kita ngebahas ya. 3 soal tapi ternyata jawabannya panjang-panjang ya. Gak apa-apa, karena
Tapi sebenarnya ini sama aja caranya mah, masih kayak gitu aja, masih gitu-gitu keneh gitu. Cuman yang bedanya bentuk rumusnya ada yang per, ya kan? Yang tadi pakai caranya yang mencari bentuk fungsinya, berarti ada 2 cara, ya kan? Cara yang pertama langsung mencari A-nya. Cara yang pertama langsung mencari A-nya. Cara yang kedua pakai cari A, cari A. Yang kedua dia pakai ini. Nah, yang kedua harus mencari B-nya dulu, baru nyari A, ya kan? Kalau yang pertama nyari A langsung dari tabel, nah kan ini kalau yang A dia langsung didapat dari tabel, terus B-nya juga langsung, ya kan? Nah kalau nomor 10 mah nyari B-nya dulu. Oke? Nanti dicatat ya 3 soal ini. Nanti Ibu lihat di pertemuan selanjutnya. Oke. Untuk video kali ini kita bahas cukup 3 soal aja ya. Nanti pertemuan selanjutnya Ibu lihat catatannya. Kemudian nanti kita akan bahas tentang bab baru, persamaan garis lurus. Oke. Kalau ada yang kurang dipahami boleh ditanyakan, atau ada yang kurang dimengerti tulisannya Ibu, mangga bisa nanti di komentar, atau nanti di kelas, atau nanti di sekolah ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.